Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri wadi. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu, di kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal tanggal 24 Agustus 2024 kita mengadakan uh, destinasi yang dilakukan oleh Ibu Itayanti selaku guru penggerak. Ya, mohon izin saya mewakili untuk membuka acara kegiatan hari ini karena kebetulan Ibu Kepala Sekolah juga tidak berhadir di sini, sedang ada pelatihan di Banda Aceh. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah berhadir di kegiatan kita ini. Ya, seperti biasa kita lakukan kegiatan pelatihan dalam memenuhi kegiatan atau aktivitas komunitas sekolah yang sudah kita bangun dan kita dirikan bersama untuk sama-sama kita lakukan rutinitas ini setiap minggunya atau bulannya dalam kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di PNM khususnya ataupun di pembelajaran yang akan kita terapkan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini Bu Ika akan menjelaskan tentang budaya positif, ya, yang berjudul dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Baik, kita langsung saja, tidak perlu berpanjang kalimat. Dipersilakan kepada Bu Yanti untuk melangsungkan kegiatan kita hari ini. Bu Ika. Terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru yang tercinta ini. Tak lupa juga selawat beserta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Di sini penghormatan saya kepada Ibu Kepala SD Negeri 2 Perla yang beliau hari ini tidak bisa mengikuti acara seperti kita. Kemudian guru-guru hebat dari SD Negeri 2 Perla yang tercinta ini. Nah, di sini saya meminta waktu dan kesempatan untuk memaparkan, menjabarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, untuk judulnya sendiri budaya positif. Saya ingin bertanya sama Bapak Ibu di sini. Tentu saja sudah pernah mendengarkan tentang budaya positif. Nah, di saat kita mendengarkan budaya positif, apa sih yang terbersit di pikiran kita? Seperti apa sih itu budaya positif? Ya, gimana Ibu? Melakukan yang baik-baik. Iya, melakukan yang baik-baik. Ada lagi Ibu? Menghormati. Kemudian, Bu Nana ada lagi? Ya, apa yang dilakukan sehari-hari dengan kegiatan yang baik-baik semua. Nah, di sini adapun konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini maksudnya dari ilusi guru mengontrol murid itu kita sering sekali terjadi miskonsepsi, di mana kita merasa bahwa kita ini seorang guru, kita harus mengontrol murid. Nah, sedangkan mengontrol murid itu tidak termasuk ke dalam budaya yang positif. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan syarat dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, selama ini kita menjadi guru, kita merasa bahwa mengkritik anak atau mengkritik seseorang, kemudian membuat seseorang itu merasa bersalah, kita merasa bahwa itu sudah tindakan yang benar. Padahal kenyataannya itu adalah kesalahan, tidak termasuk dalam budaya yang positif. Ya, kemudian kita seringkali merasa bahwa kita ini guru, orang dewasa, memaksa anak untuk melakukan keinginan kita. Nah, itu juga bukan merupakan budaya positif ya. Kemudian, nah di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Tapi di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, seperti kehidupan kita merasa bahwa kebutuhan anak-anak itu semuanya sama. Di dalam kelas, kebutuhannya itu sama. Ternyata, setelah kita selidiki, kita observasi bahwa kebutuhan anak itu berbeda, tidak sama ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya kan seperti itu kan? Kita merasa kita ini bisa mengontrol orang lain. Tapi pada kenyataannya orang lain tidak bisa dikontrol. Atau kita sendiri tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tapi di teori kontrol hanya model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, disiplin positif. Itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ada contohnya dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada dari Ibu Vimariers Program atau PAP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendah orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, nah ada kebutuhan dasar dari manusia. Apa sih itu kebutuhan dasar dari manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah, berbicara kebutuhan manusia, kita selaku manusia pasti mempunyai kebutuhan. Nah, dari Bapak Ibu nih, ada yang tahu nggak apa-apa aja sih? Atau bukan ada yang tahu, bisa nggak menyebutkan apa-apa aja sih kebutuhan kita sebagai manusia? Ya, benar sekali Ibu Nana, kasih sayang. Ada lagi? Dari Bapaknya? Penguasaan. Selanjutnya? Iya, iya makan, minum, tempat tinggal. Itu merupakan kebutuhan dasar juga manusia. Ya, tentang pendidikan juga. Nah, di sini kita lihat apa-apa aja sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Yaitu yang pertama untuk bertahan hidup. Nah, dalam bertahan hidup kita tentu saja memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan ya. Seperti yang disampaikan tadi, makan, minum itu adalah untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, di mana rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, seperti kita sekarang ini, ya, merasakan kasih sayang dan rasa diterima. Diterima dalam sebuah kelompok. Kemudian yang ketiga ada penguasaan, di mana harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar itu adalah masuk ke dalam penguasaan. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini kebebasan bukan berarti kita bebas sesuka hati kita, melainkan bebas untuk mencoba hal baru yang positif, yang kita anggap positif, yang mampu kita kendalikan oleh kita. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kesenangan.
yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, di sini kesenangan itu sangat kita butuhkan, bahkan memang kesehariannya kita selalu mempunyai kesenangan masing-masing. Seperti contohnya tertawa, ya. Kita selalu dalam keseharian tidak ada yang tertawa, pasti sesekali tertawa. Coba dong Ibu dan Bapak, saya mau lihat tertawanya. Saya mendengar. Iya, pasti ada tertawa ya. Iya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kedua motivasi ini merupakan motivasi yang berasal dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Kemudian ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam. Apa bentuknya? Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri seseorang tersebut, di mana dia terdorong dari dalam untuk melakukan sesuatu hal yang dianggapnya itu sudah baik, sudah benar, ya. Kemudian lanjut ada hukuman, di mana hukuman ini tidak terencana, terlaksananya tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun fisikis. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi di sini dia terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi di sini itu memang sudah kita rencanakan, ya. Dari awal kita buat peraturan, kemudian setiap yang melanggar peraturan kita buat konsekuensinya. Nah, namun konsekuensi ini tetap dia membuat murid tidak nyaman, dan guru itu adalah sebagai memonitor murid, sebagai orang yang mengawasi muridnya, ya. Kemudian yang ketiga ada restitusi, yaitu dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini di restitusi itu kita gunakan sebagai untuk menciptakan kondisi yang baik. Kita kasih pemahaman sama murid di sini, kemudian nanti kita berkolaborasi untuk mencari solusi dari permasalahan si murid tersebut. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol untuk guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru tersebut, nah sekarang kita berada di mana? Nah, itu kita jawab dalam hati kita masing-masing. Kita sekarang berada di mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita sudah menjadi teman untuk siswa kita? Apakah kita memantau siswa kita? Atau kita sudah menjadi manajer bagi siswa kita? Nah, kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada sebuah kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada kata-katanya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk dalam posisi kontrol yang mana? Iya, benar sekali, sebagai penghukum. Nah, kemudian berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Ini masuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Sebagai
pembuat merasa bersalah. Ya, coba kita lihat. Iya, benar sekali ya. Kemudian contoh selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini masuk ke dalam. Iya, coba kita lihat. Ya, benar sekali sebagai teman. Kemudian, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini masuk ke dalam posisi kontrol pemantau ya. Coba kita lihat. Ya, pemantau. Nah, selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini masuk ke dalam manajer. Nah, ini sebagai manajer ya, kita sebagai manajer kita harus kasih tahu ke anak-anak bahwa oh kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kira-kira untuk memperbaiki kesalahanmu. Tidak langsung ini kamu udah tahu salah gini. Nah, tidak langsung seperti itu ya. Kita harus bersikap seperti manajer. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai posisi kontrol yang mana ini kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk ke pembuat rasa bersalah. Kalau yang ini kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini juga sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai penghukum ya. Karena kalau dia nggak buat, berarti dia nggak ada nilai. Ya, berarti sebagai penghukum. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keras sekali lah itu istilahnya. Iya, benar. Nah, di sini kenapa bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas, kita buatnya satu arah dari guru saja. Ya, tidak melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, kita buatnya secara kolaborasi bersama siswa, melibatkan seluruh siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah saya bentuk di dalam kelas 5B, yaitu dengan bersifat abstrak. Di sini harus bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, keyakinan kelas ini seperti yang kita katakan tadi, harus dalam bentuk pernyataan positif. Tidak ada menggunakan kata jangan, dilarang, tidak boleh. Nah, itu tidak ada kata-kata yang demikian. Itu merupakan kata yang negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak perlu banyak-banyak kalau buat keyakinan kelas. Nanti kalau banyak-banyak kali, jangankan semua, satu pun nggak ada yang ingat. Ya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita sesuaikan juga dengan kondisi kelas kita di saat kita mau buat keyakinan kelas. Nah, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi di dalam kelas kita buat keyakinan kelas itu harus melibatkan seluruh siswa. Kemudian ini segitiga restitusi.
Yang pertama, menstabilkan identitas, tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ini adalah kegunaannya untuk segitiga restitusi. Ya, tahapan segitiga restitusi ini yaitu berupa dialog yang dimainkan oleh guru. Kemudian ini dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kita bisa menyampaikan bahwa berbuat salah itu wajar. Dalam proses pembelajaran, kalau anak-anak membuat salah, itu adalah sesuatu hal yang wajar ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini mungkin kata-kata yang bisa kita sampaikan saat kita menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini ada kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini merupakan beberapa contoh kata-kata di saat kita memvalidasi tindakan yang salah terhadap anak yang melakukan kesalahan. Tapi ini boleh kita variasikan menurut dengan bahasa kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu termotivasi dari dalam. Nah, dengan kita menanyakan apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini kita tanyakan saat kita menanyakan keyakinan. Selanjutnya, contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini ada sebuah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan sendiri di dalam kelas dengan kasus Amira yang mengganggu temannya saat sedang belajar. Nah, ini adalah proses saat sedang belajarnya. Terlihat si Amira ini sedang mencoret-coret buku si Raihana. Nah, di sini saat itu saya dipanggil oleh si Raihana bahwa si Amira mencoret-coret bukunya. Kemudian saya menghampirinya dan saya memberitahu Amira bahwa Amira harus menjumpai saya di saat jam istirahat nanti. Selanjutnya, ini di saat Amira sudah menjumpai saya ya. Ini saat saya menstabilkan identitas untuk Amira. Yang ini validasi tindakan yang salahnya.
Kemudian saya menanyakan keyakinan untuk tindakan si Amira tersebut. Iya. Nah, di dalam melaksanakan penerapan segitiga restitusi, di situ kita tidak ada yang namanya menghukum anak-anak, melainkan kita menstabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan untuk anak tersebut, keyakinan yang sudah disepakati. Nah, ini sudah sampai ke penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan. Nah, selanjutnya, terima kasih. Demikian, semoga paparan saya ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita SD Negeri 2 Perlak yang tercinta ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol yang kanan, kelingking yang kiri diganti-ganti, yuk diganti-ganti. Diganti-ganti, yuk diganti-ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita,
tidak ada yang namanya kata jangan, tidak, ya, tidak, jangan itu tidak boleh tertulis di dalam sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi untuk menulis keyakinan kelas, ibu akan membagikan kertas ini, kertas post-it ini, satu orang, satu lembar. Kemudian nanti kalian tulis di sini apa keyakinan kelas yang mau kalian tulis. Setelah itu kalian tulis, boleh tempel di tempat yang sudah ibu sediakan untuk menempel keyakinan kelas.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihana dari kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira, siswi kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya siswi dari kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari kelas 5B. Saya sangat senang sekali. Saya sangat senang. Saya sangat senang sekali. Saya sangat senang. Ya, sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, penting. Menurutmu mengapa? Ya, sangat penting bagi saya. Sangat penting. Membuat kita lebih bertanggung jawab. Dapat menjalankan kegiatan yang positif. Karena bisa membuat kita lebih bertanggung jawab. Dapat menjalankan Ulang. kegiatan yang